Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 4 ayat 24 sampai 30. Penginjil yang ditolak di kampung halamannya. Penginjil Lukas mengisahkan Tuhan Yesus tampil di dalam rumah ibadat Nazaret, tempat beliau dibesarkan. Beliau membaca gulungan kitab Nabi Yesaya, khususnya Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 dan bab 58 ayat 6. Kutipan perikop Yesaya oleh Tuhan Yesus ini merupakan gambaran visi dan misinya sebagai utusan Bapa. Semua mata tertuju kepadanya yang mereka kenal sehari-harinya. Beliau menyatakan diri sebagai figur karismatis atau dipenuhi oleh Roh Kudus dan memiliki tugas penting. Mewartakan Injil atau kabar baik kepada kaum miskin dan membawa kemerdekaan kepada umat manusia. Ini juga menjadi warta keselamatan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga diberitakan sebagai tahun rahmat Tuhan telah datang. Orang miskin menjadi opsi pelayanan Tuhan Yesus. Karena meskipun Allah tetapi rela menjadi manusia miskin dan rendah hati sampai wafat di salib supaya manusia dapat memiliki martabat baru sebagai anak-anak Allah. Filipi 2 ayat 8. Pengalaman Tuhan Yesus dalam peristiwa Bethlehem sampai Kalvari merupakan gambaran Allah yang rela menjadi manusia miskin. Tentu saja kemiskinan bukan hanya soal harta tetapi juga secara rohani. Opsi pelayanannya seharusnya menjadi opsi gereja berpihak kepada kaum miskin dan terlantar. Apakah gereja sungguh-sungguh menjalankan tugas kenabian untuk melayani kaum papa dan miskin? Tuhan Yesus menyadari dirinya sebagai pribadi yang dikuduskan oleh Roh bagi kaum papa, tawanan, orang buta, dan yang tertindas. Ini adalah komunitas mesianis yang mau menerima keselamatan universal dalam dirinya. Tentu saja kehadiran Tuhan Yesus dan pengurapan misi dan visi sebagai utusan tidaklah mudah diterima. Beliau mengalami penolakan dari orang-orang sekampung halamannya. Meskipun mengalami penolakan bangsanya sendiri, namun beliau tetap berpegang pada visi dan misinya bagi kriteria orang yang disebutkan di atas, sehingga orang-orang asing pun diselamatkan. Sabda Tuhan membangkitkan semangat iman kita untuk mengenal Kristus lebih mendalam. Beliau utusan Tuhan Bapa di surga yang menyelamatkan, yang memerdekakan kita dari dosa dan salah, sehingga dapat menjadi manusia merdeka sejati. Tidak ada bandingnya dengan kemerdekaan yang ditawarkan manusia. Tidak jarang kita menolak Tuhan Yesus hadir di dalam diri kita, juga mengalami penolakan tertentu dari sesama di dalam rumah atau di tempat kita berkarya. Apakah kita harus berputus asa? Apakah harus berlari dari kenyataan hidup ini? Tidak. Marilah kita syukuri panggilan dan perutusan serta mengimaninya.
Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.